Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas Pindas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan dari isi makalah yang telah saya buat mengenai materi standar isi, standar proses, dan standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Baik, yang materi pertama yaitu ada standar isi, yang di dalamnya ada pengertian standar isi, tujuan standar isi, dan fungsi standar isi, manfaat standar isi. Yang pertama yaitu pengertian standar isi. Standar isi ini yaitu kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada setiap jenjang pendidikannya. Tujuannya yaitu tujuan ini yaitu untuk meningkatkan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuannya dan kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga dapat diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga itu fungsi standar isi. Nah, ini fungsi standar isi ini berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran, agar materi yang diberikan pada peserta didik dapat selalu berorientasi pada standar kompetensi kelulusan. Yang itu ada manfaat standar isi. Nah, manfaat standar isi ini yaitu sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional SNP. Nah, manfaat standar ini juga memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikannya. Kedua yaitu ada standar proses. Jadi pengertian standar proses ini menurut Peraturan Menteri dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa standar proses itu yaitu kriteria yang mengenai pelaksanaan dalam pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi kelulusan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan standar proses. Nah, standar proses ini juga untuk memudahkan guru membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan selama 1 semester atau selama 1 tahun, dan untuk memudahkan kepala sekolah juga dalam memantau keberhasilan dan proses pembelajaran siswa. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi standar. Fungsi standar ini yaitu untuk mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran meningkat mutu atau kualitas pendidikannya. Nah, ini juga untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan menjadi acuan. Yang selanjutnya itu ada manfaat standar proses. Manfaatnya ini yaitu untuk memberikan yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih memudahkan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapatnya. Ada komponen standar isi yaitu komponennya yang dilakukan untuk setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Jadi kompetensi standar proses ini harus selalu mengacu kepada standar kompetensi kelulusan dan standar isi yang telah dijelaskan tadi. Terakhir yaitu ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Nah, standar penilaian ini pada pendidikan dasar dan menengah harus selalu mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, yaitu tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya dan seharusnya harus menguasai konsep dalam Kemendikbud ini karena untuk sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil akhir peserta didik. Untuk lingkup penilaiannya yaitu ada penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Nah, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian sikap juga sebagaimana yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian keterampilan yaitu yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada peserta didik yang jika belum menyampai KKM, satuan harus mengikuti pengulangan atau biasa disebut dengan remedial. Dan yang terakhir, hasil penilaian atau pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi atau biasanya dengan rapot. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau penjelasan yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.